Hai adik-adik. Wah, ketemu lagi sama Kak Jenny di minggu ini. Kak Jenny senang sekali masih tetap bisa melayani adik-adik yang saat ini sementara beribadah secara online. Nah, namun sebelum kita siapin tenaga kita, kekuatan kita buat muji Tuhan, kita berdoa dulu yuk sama-sama. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan di hari pagi yang sukacita ini Tuhan. Kami sudah siap, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, yuk bangkit berdiri penuh sukacita dan semangat. Sama-sama kita mau nyanyi Tuhan, buka hati kita untuk kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kali ini kita nyanyi Open the Eyes of My Heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Power of your power and love, as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Power of your power and love, as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. The power of your power and love, as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Adik-adik, Kak Jenny mau ngajak kita lebih sungguh lagi mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, aku ada di sini untuk menyembah-Mu. Sama-sama Kak Jenny, kita mau nyanyikan lagu Here I Am to Worship. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty
Yuk adik-adik, mari kita berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, adik-adik yang saat ini siap mendengarkan kabar baik yang akan diberitakan hari ini. Tuhan tolong kami, buka mata hati kami Tuhan, untuk kami lebih lagi mengenal akan setiap kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tuntun kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom adik-adik Rocky. Wah, kakak cerah banget ya pakai baju warna kuning kayak gini. Kakak pakai baju gini biar adik-adik bisa ngeliat kakak dengan jelas. Nah adik-adik, gak kerasa ya kita udah sampai di bulan Oktober dan 2 bulan lagi kita kerayain Natal nih. Wah, siapa yang excited banget? Oke deh adik-adik, sebelum kita lanjut mau belajar apa minggu ini, kita tonton dulu video berikut ini. Teacher, please. I beg of you. My brother is blind. I know that you only need to place your hands on him, and he will be healed. Please, come with me. Where are they going? Come on. What do you think Jesus is going to do? I don't know. Can you see anything now? Yes, I see people, but I can't see them very clearly. They look like trees walking around. I can see. Oh, my son! Why did it take 2 tries for Jesus to heal him? Thank you, Master. Praise God. You may return home now, but do not go into the village. Thank you. Gimana? Adik-adik sudah nonton videonya? Tuhan Yesus keren banget ya adik-adik. Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang buta. Oke, Tuhan Yesus tuh keren. Dia menyembuhkan orang buta. Dia melakukan banyak sekali mujizat. Salah satunya yang tadi kita saksikan itu, Tuhan menyembuhkan orang buta. Ya, sebelum kita lanjut nih adik-adik, kakak mau ngajak adik-adik untuk kita super kebenaran dulu yuk. Baru setelah itu kakak jelasin kita mau belajar apa sih minggu ini. Yuk kita super kebenaran sama-sama. 1, 2, 3. Roh Kudus membuatku melihat kebenaran. Sekarang kakak mau ngajarkan gerakannya supaya adik-adik lebih mudah mengingat apa yang sedang kita pelajari. Yuk, Roh Kudus tangannya seperti ini buat seperti burung. Oke. Roh Kudus membuatku melihat dari mata tertutup jadi terbuka. Oke, melihat kebenaran. Pelan-pelan ya. Roh Kudus membuatku melihat kebenaran. Sekali lagi, Roh Kudus membuatku melihat kebenaran. Amin. Kita mau belajar apa sih Kak minggu ini? Minggu ini itu kita mau belajar bahwa bukalah mataku. Bukalah mataku. Kan kita nggak buta seperti orang tadi Kak. Betul, kita tidak buta secara fisik. Buta secara fisik seperti yang tadi benar-benar tidak bisa melihat. Tapi banyak juga loh orang yang buta hatinya, buta mata hatinya atau buta secara rohani. Nih kakak kasih contohnya ya. Misalnya nih orang yang buta hati atau buta rohani, orang tersebut sudah tahu kebenaran, tapi dia memilih tidak mau melakukannya.
sebenarnya orang tersebut sedang buta loh adik-adik secara rohani. Contoh gampangnya, misalnya di sekolah lagi ada ujian, terus teman-teman adik-adik di kelas ngajakin adik-adik, yuk kita nyontek aja yuk supaya nilainya bagus. Dalam hati kecil ada suara yang bilang, ups, menyontek itu tidak baik, menyontek itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, menyontek itu berdosa. Tapi di sisi lain semua orang menyontek dan pada ngebujuk, nyontek aja biar nilainya bagus. Kemudian anak tersebut mengabaikan suara hatinya, dia gak mau dengar peringatan yang ada dalam hatinya, dia menyontek. Nah, si anak tadi itu sebenarnya dia sedang buta secara rohani atau mata hatinya buta adik-adik. Dia gak bisa melihat kebenaran dan tidak melakukan kebenaran itu. Oke, kalau di zaman dulu ada juga buta rohaninya tuh seperti ini. Kita lihat videonya ya. Who do people say I am? Oh, I love this game. Well, some say John the Baptist. Some say Elijah. Others say you are one of the other prophets. But who do you say I am? You are the Messiah. Don't tell anyone about me. Itu murid-murid Yesus tidak mengenali bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mereka padahal hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi mereka hanya menganggap Tuhan Yesus itu sebagai guru, sebagai nabi, sebagai orang yang luar biasa. Tapi mereka tidak tahu, mereka tidak bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, penyelamat, Mesias. Tuhan itu adalah Raja yang menyelamatkan mereka. Nah, sekarang kakak mau tanya deh, menurut adik-adik Tuhan Yesus itu siapa sih? Adik-adik boleh tulis di kolom komentar ya, menurut adik-adik Tuhan Yesus itu siapa ya? Nah, contoh orang buta secara rohani di Alkitab itu adalah orang yang selalu bersama-sama Yesus, tapi dia nggak kenal Tuhan secara pribadi. Gitu, mereka kenal Yesus, tapi mereka nggak tahu bahwa ini nih rajanya, ini nih Yesus yang akan menyelamatkan saya. Kalau di zaman sekarang, seperti yang kakak bilang tadi, contohnya saat kita mengetahui sebuah kebenaran dan kita memilih untuk tidak mau melakukannya, kita sama seperti orang buta. Betul, kita seperti orang buta. Kita udah tahu nih bahwa membuli teman itu tidak baik, tapi kita tetap melakukannya. Ups, kita seperti orang buta gitu. Terus misalnya kita sudah tahu bahwa melihat hal-hal yang tidak pantas di gadget kita itu hal yang tidak baik, tapi adik-adik tetap melakukannya. Nah, adik-adik seperti orang buta. Memang matanya bisa melihat, tapi buta secara rohani dan buta hatinya. Masih mau seperti itu? Masih mau seperti orang buta? Nah, untuk itu kita perlu Roh Kudus adik-adik yang untuk mengingatkan kita, membukakan mata kita terhadap kebenaran. Seperti apa sih Kak Roh Kudus itu membantu kita? Kita lihat ilustrasi berikut ya. Nah, adik-adik, kakak bawa sesuatu nih. Kakak lagi sama Kak Uwo di sini. Kita mau coba ya, gimana sih Roh Kudus tuh seperti apa sih bantu kitanya? Nih, kakak jadi Roh Kudus ya katanya. Kak Uwo tahu nggak ini apa? Ada apa dalamnya? Pesawat. Salah. Mobil. Kak Uwo bilang mobil. Salah. Kak Uwo mau tahu yang benernya? Mau apa tuh? Sini. Nih. Oke. Nih ya Kak Uwo. Udah tahu? Tuh. Dalamnya apa Kak Uwo? Dalamnya tisu. Iya, betul. Terima kasih Kak Uwo. Oke. Nah, di ilustrasi tadi, kakak berperan sebagai Roh Kudus. Dan kotak yang kakak bawa itu adalah kebenaran. Nah, Kak Uwo itu seperti
manusia, orang, seperti kita orang biasa manusia. Dia nggak bisa melihat kebenaran, dia seperti orang buta. Dia butuh Roh Kudus, butuh kakak tadi untuk membukakan, ini loh kebenaran yang harus kamu lakukan, ini loh kebenaran yang harus kamu kerjakan. Seperti itu adik-adik, Roh Kudus tuh membantu adik-adik melihat kebenaran seperti itu. Supaya kita tidak menjadi seperti orang buta, kita perlu Roh Kudus untuk memberikan kita pengertian, memberikan kita tuntunan, memberikan kita arahan tentang Tuhan Yesus, tentang siapa Yesus, dan tentang kebenaran. Adik-adik ingat kan tadi super kebenaran kita? Roh Kudus membuatku melihat kebenaran. Ya, jadi Roh Kudus yang membantu kita untuk melihat kebenaran itu dan melakukan kebenarannya. Semakin kita mengenal kebenaran itu, bahkan di Alkitab tuh ditulis kebenaran itu, sang kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri loh adik-adik. Tuhan Yesus pernah bilang gini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, berarti sang kebenaran itu Yesus sendiri. Semakin kita mengenal kebenaran atau semakin kita mengenal Tuhan Yesus, berarti kita akan semakin mudah mengikuti Dia gitu. Adik-adik pasti lebih mudah kan untuk ikut atau percaya dengan orang yang adik-adik kenal daripada mengikuti orang yang tidak adik-adik kenal. Bener nggak? Sama seperti itu juga. Semakin kita mengenal Tuhan Yesus, semakin kita mengenal kebenaran, maka akan semakin mudah buat kita untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus. Siapa yang mau mengikuti teladan Tuhan Yesus? Kakak mau. Adik-adik di rumah juga pasti mau. Yang mau mengikuti teladan Tuhan Yesus, yuk tulis namanya di kolom komentar ya adik-adik. Kakak akan berdoa buat adik-adik. Nah, kita bisa mulai dengan hal bagaimana ya Kak ya? Caranya yang gampangnya Kak buat kita mengikuti Tuhan Yesus. Pertama tadi hal simpelnya, mendengarkan arahan Roh Kudus. Hah, seperti apa itu Kak mendengar arahan Roh Kudus? Roh Kudusnya ngomong di telinga. Gini adik-adik, kadang waktu adik-adik mau melakukan sesuatu, adik-adik suka mendengar suara di dalam hati adik-adik. Misalnya saat melihat orang tuanya sedang sibuk bekerja sendiri di dapur, atau lihat mamanya lagi beres-beres sendiri, ada suara dalam hati adik-adik yang bilang kayak, yuk bantuin mama Gi. Nah, suara itu bisa jadi suara Roh Kudus adik-adik. Suara itu adalah suara Roh Kudus yang mengingatkan adik-adik untuk melakukan kebenaran saat adik-adik di sekolah, saat adik-adik diajak temen nyontek, tapi dalam hati kecil ada suara, "Eits, gak boleh nyontek. Jujur saja." Nah, itu suara Roh Kudus yang sedang berbicara di dalam adik-adik. Coba mulai adik-adik dengarkan, adik-adik lakukan. Itu cara yang pertama, mendengar, menaati Roh Kudus di dalam hati kita. Roh Kudus berbicara melalui suara hati kita. Kemudian cara yang keduanya, dengan membaca firman Tuhan. Membaca tentu saja dilakukan juga. Siapa yang masih setia membaca firman Tuhan? Oke, bagus. Semuanya setia membaca firman Tuhan. Firman Tuhan juga adalah arahan Roh Kudus. Arahan dari Tuhan untuk adik-adik semuanya. Dan kita tidak hanya mendengar ya adik-adik, tentunya kita juga harus melakukan firman yang kita dengar. Betul sekali, itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga dengan ibadah setiap minggu. Kok harus ibadah sih Kak? Gini, saat adik-adik ikut ibadah onsite ataupun online seperti sekarang ini, adik-adik akan mendengar dan belajar kebenaran firman Tuhan. Benar nggak adik-adik? Seperti sekarang ini, adik-adik sedang belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus bisa berbicara, mengingatkan adik-adik melalui apa yang adik-adik dengar. Tuh, kalau datang onsite, adik-adik bisa mendengar, bisa bertanya ke kakak-kakak Rokinya, atau bisa ngobrol sama teman-temannya tentang firman Tuhan, gitu adik-adik. Jadi yang ketiga adalah beribadah setiap minggu. Itu penting karena di dalam ibadah kita bisa mendengar tentang firman Tuhan. Kemudian yang keempat adalah berdoa. Betul sekali, melalui doa kita bisa dengar Tuhan berbicara kepada kita. Jadi tadi ada 4 caranya. Yang pertama, mendengar dan menaati suara Roh Kudus atau arahan Roh Kudus di dalam hati kita. Betul. Kemudian yang kedua, membaca firman Tuhan dan melakukannya. Yang ketiga,
beribadah minggu, beribadah hari Minggu atau ibadah roki, ibadah anak. Oke. Kemudian yang keempat adalah dengan berdoa. Betul sekali. Kakak tahu memang nggak gampang loh Kak buat ngerti firman Tuhan, nggak gampang loh Kak mau melakukan firman Tuhan di saat orang-orang di sekelilingku tidak mau melakukan firman Tuhan. Betul, tapi adik-adik ingat ada satu pribadi yang selalu mau menolong kita. Nah, pribadi tersebut adalah Roh Kudus. Yuk kita lihat super ayat kita. Super ayat kita bilang apa sih tentang Roh Kudus? Nih, super ayatnya dari Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Sekali lagi sama-sama ya. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah adik-adik, setiap kita tuh Tuhan berikan Roh Kudus untuk membantu kita melihat kebenaran dan juga melakukan kebenaran. Nanti adik-adik, semakin kita melihat kebenaran, semakin kita dekat dengan kebenaran tersebut dan semakin mudah untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuh, saat adik-adik percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus akan membantu adik-adik untuk semakin mengerti mana hal yang benar, yang sesuai firman Tuhan yang harus dilakukan, dan mana hal-hal yang tentunya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Percaya sama Tuhan adik-adik. Saat adik-adik mau melangkah dalam kebenaran, Tuhan membantu adik-adik. Roh Kudus ada di sana untuk adik-adik. Oke, semangat melakukan firman Tuhan ya adik-adik. God bless you. It's creative time. Wah, ini saat yang paling ditunggu-tunggu oleh adik-adik, oleh kakak juga. Kakak juga paling semangat nih kalau creative time. Nah, kali ini kakak nggak bawa apa-apa. Berarti kita nggak mau bikin-bikin atau nggak mau make something ya adik-adik ya. Kita mau ada dua hal yang berbeda. Untuk yang Ruby Safir, kita akan main missing lirik. Main missing lirik. Lagunya seperti yang berikut ini. Ya, betul, lagunya yang dinyanyikan sama Kak Jenny tadi. Open the eyes of my heart, Lord. Itu lagunya adik-adik ya. Nah, untuk worksheetnya adik-adik boleh lihat seperti yang di samping ini. Nah, agar adik-adik lebih mudah mengerjakannya, kakak sudah menyediakan link pada description box untuk adik-adik download worksheetnya. Kemudian boleh minta tolong mama papa di print dan kemudian adik-adik menuliskan lirik yang hilangnya apa saja, adik-adik boleh lengkapin. Nanti boleh ditonton ulang lagi ya videonya, Open the Eyes of My Heart Lord-nya boleh ditonton lagi tuh, Kak Jenny nyanyi diulang-ulang aja boleh adik-adik. Oke, kemudian buat adik-adik Emerald yang belum bisa nulis, jangan sedih. Kakak punya creative time yang seru juga buat adik-adik, yaitu mengikuti gerakan Kak Jenny saat menyanyikan lagu Open the Eyes of My Heart tadi. Adik-adik Emerald boleh mengikuti gerakan yang dilakukan oleh Kak Jenny, terus direkam, kemudian dikirimkan ke grup WA masing-masing. Oke? Jadi kita punya dua creative time yang berbeda. Untuk yang Ruby Safir mengerjakan missing lirik, kemudian untuk yang Emerald, adik-adik boleh mencontoh gerakan Kak Jenny, membuat video dan mengirimnya ke grup WA. Yang Ruby Safir juga jangan lupa dikumpulkan ke grup WA paling lambat hari Senin pukul 9 malam. Dan jangan lupa super ayatnya juga adik-adik ya dihafalkan, karena super ayat itu membantu kita untuk mengingat kebenaran firman Tuhan yang kita peroleh, yang kita dapatkan. Oke, sekarang kita berdoa dulu yuk adik-adik. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami terima hari ini Bapak. Terima kasih Roh Kudus untuk selalu membantu kami melihat kebenaran firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami semua mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik,
saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta bantu mama papa untuk memberikan persembahan dengan cara men-scan QR code yang akan ditampilkan berikut ini. Namun sebelum kita memberikan persembahan, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar hari ini. Saatnya kami mau memberi bagi pekerjaan-Mu, berkati setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai nih. Namun sebelum kita berpisah, jangan lupa adik-adik saksikan dulu ya informasi berikut ini. Nah, itu dia adik-adik informasi untuk minggu depan. Sampai ketemu lagi di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday!